kayak santet lah. Jadi keluarga yang mau jual ini ada yang nggak suka, dikirimin, tapi tetap kita kena juga sebagai yang penjual gitu. Nih hawanya nggak enak. Ya biasa kita lagi ngopi-ngopi, tahu-tahu kayak ada yang mukul di bagian jantung gitu, sampai 3 kali. Rasanya kayak mendem gitu kan. Kita juga mau muntah darah rasanya. Tiba-tiba gitu. Ini ada yang nggak beres ini. Kita wudhu semua. Kita wudhu. Itu saya udah sempat muntah, cuman nggak muntah darah, sempat muntah. Halo, kembali lagi bersama gua Aap Kopling selaku host yang akan memandu podcast cerita horor pada malam hari ini. Sebelum ke ceritanya, alangkah baiknya teman-teman menyiapkan cemilan dan kopi. Karena cerita pada malam hari ini sangat-sangat menegangkan. Cerita atau pengalaman pada malam hari ini yang akan diberikan narasumber adalah cerita di mana dia sempat mengalami hal yang namanya santet menyantet. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung persilahkan narasumber kita untuk bercerita di Lampion Kelam dan juga untuk kerabat Lampion. Selamat malam. Malam. Bang Taufik. Oke. Bang Taufik sebelumnya akan bercerita tentang pengalaman yang Bang Taufik alami di masa lalu lah gitu ya. Oke. Kalau begitu silahkan Bang Taufik untuk bercerita ke kerabat Lampion. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kisah ataupun pengalaman di tahun 2017. Oke. Saat dulu saya mulai masuk kerja di sebuah perusahaan elektronik. Di awalnya saya kan diajak teman kerja di perusahaan elektronik, ditempatkan di daerah Pamulang. Itu untuk training awal. Dan alhamdulillah selama saya jaga di sana sebagai SPM ya, Set Promotion Man, yang menawarkan produk elektronik kita, jadi omsetnya meningkat di situ. Oke. Omsetnya meningkat ya. Waktu di Pamulang sih memang tidak ada masalah apa-apa, karena di situ juga kita tidak punya kompetitor yang terlalu, ya semuanya sama lah gitu. Singkat cerita, setelah 3 bulan ini ada tugas rollingan untuk di supermarket di daerah Ciledug. Oke. Di daerah Ciledug. Itu pun atas referensi dari teman saya yang menempatkan saya di daerah situ. Ya karena memang awalnya kita mah tuntutan kerja, ya kita siap-siap aja gitu, tanpa tahu bagaimana yang ada di balik cerita di supermarket tersebut gitu ya. Tanpa tahu cerita yang ada di supermarket tersebut seperti apa, ya karena itu mah tuntutan kerja, ya kita siap gitu. Kita siap. Ya akhirnya mulailah tuh kita masuk di tempat yang baru. Di tempat yang baru Di Ciledug ini? Di daerah Ciledug. Daerah Ciledug. Awalnya sih ya memang biasa, cuman memang agak anehnya itu dari mulai staf di tempat tersebut sampai beberapa SPG SPM ini ada yang terlalu sama kompetitor kita lah gitu. Oke. Jadi ada yang memang di situ juga yang dia sebagai tim promosi di merek dia ya gitu. Cuman semuanya saya liatin kok pada segan sama dia gitu. Oke. Orangnya sih biasa, saya bilang orangnya memang agak besar, terus agak gelap kulitnya. Ya kalau kita ngeliat sih sebenarnya kalau kita bilang mah agak serem gitu. Cuman namanya Angel. Agak beda ya. Iya, Angel. Sedikit gemulai dia gitu.
Tapi semua orang pada segan sama dia tuh. Ya karena saya juga punya tim di situ. Jadi kita dari misalkan ada produk ini berapa SPG dan SPM-nya, produk ini berapa SPG SPM-nya. Termasuk saya juga ada 4 saat itu ada 3 orang dari kompetitor kita. Memang dari awal masuk ini kita punya target, kalian harus bisa kalahkan omset kompetitor produk ini. Karena selama ini se-Indonesia penjualan kompetitor paling besar di produk ini ya di situ begitu. Wah, berat juga, sedangkan kita kan baru ya, maksudnya kita orang baru. Nah, harus kalahin memang kompetitor yang penjualan nomor 1 nih di daerah tersebut gitu. Singkat cerita, yang saya bingung itu setiap kita presentasikan kelebihan dari barang kita, setiap ada pembeli lah gitu ya. Ini kita pikir udah 99% closing lah. Okay. Tapi nggak lama begitu dia sudah mau ke kasir, berubah lagi pikirannya. Saya mau ini aja lah. Gitu. Padahal kita dari awal juga bukan berarti menjelek-jelekan apa produk lain juga ya. Jadi kan kayak kalau kita presentasikan barang kita dengan kelebihan dan keunggulannya, walaupun mungkin ada kekurangannya juga, tapi kan kita tutupi itu. Iya, dan kita tidak presentasikan untuk merek lain, walaupun kadang-kadang dia nanya ya kita cuman jelasin seperlunya. Iya. Tapi setiap beberapa kali, bukan saat itu hampir 3-4 orang lah yang sudah hampir close nggak jadi, hampir close nggak jadi gitu, dan balik ke merek itu, merek yang kompetitor lah gitu. Karena di situ kita belum paham ya, mungkin karena ibu ini lebih ataupun bapak ini lebih sering pakai merek itu kali mungkin gitu. Tapi pasan pulang itu baru tuh temen yang tim saya ini ngomong, kan saya cerita masalah tadi di toko gitu kan. Itu orang udah mau closing kagak jadi mulu, kenapa ya? Sebenarnya kan lu di sini juga disuruh karena gue yang bilangin gitu. Bilangin apaan gitu. Jadi sebenarnya di toko ini nih udah terkenal banget gitu. Terkenalnya, lo kenal nggak nih si yang orang tadi itu tuh dari kompetitor gitu. Makanya semua orang pada segan sama dia katanya gitu. Ya, biasa aja sih, enak-enak aja. Ya emang kalau di depan begitu ya gitu. Cuman kalau yang udah lama mah pasti tahu gitu. Dan sampai dari produk kita pun yang maksudnya jago jualan nih dari Bali nih, untuk merek kita se-Indonesia dikirim ke situ untuk ngalahin penjualan kompetitor, itu paling cuman 2 hari minta pulang lagi. Kenapa? Cuma 2 hari ya? 2 hari. Okay. Kenapa? Ya sekarang kalau dia pulang cuman mules doang, nggak bisa keluar buang air, terus besokannya dia masuk lagi pulang muntah darah. Waduh, itu kenapa? Ya itulah disinilah terkenalnya dia begitu. Jadi apalagi sama kita sebagai kompetitor dia begitu. Kita nggak ngira seperti itu gitu kan. Ya, mungkin biarin aja, kalau mungkin biasa kan di dunia bisnis itu kadang kalau kita bilang mereka mencari syariat ataupun pemanis buat jualan, wajar-wajar aja lah kayak bilang gitu. Cuman masalahnya kalau dia itu nggak bisa begitu. Kalau dia tuh kalau nggak suka sama orang ataupun dia merasa disaingi, ya kayak tadi tuh orangnya, kayak orang Bali itu gitu. Terus kita harus bagaimana ini? Ya sabar-sabar aja tadi gitu. Kenapa lu suruh gua di situ? Karena gua tahu lu bisa tadi ya. Bisa apa kata kita gitu kan. Ya, karena kan dia yang dia tahu, kita punya background ya nggak sedikit banyaknya paham terhadap gitu, walaupun hal-hal seperti itu hal seperti itu gitu. Kita cuman pelatih pencak silat gitu. Cuman dia bilang saya percaya sama si Topik mah bisa kayaknya dia gitu ngalahin di situ. Ya ini mah pertaruhan lah kata kita gitu kan. Nah, akhirnya kan selang seminggu sih masih saya anggap normal lah, walaupun masih seperti kayak tadi hari pertama. Enggak 3 hari. 3 hari ini normal. Jadi akhirnya kita meeting sama tim kita nih, briefing, kita atur strategi
gitu kan, bagaimana caranya biar kita closing ataupun pembelinya walaupun di kompetitor mau ini kita arahin ke kita gitu. Nah di situ baru dah tuh malamnya mungkin dia udah merasa risih kali ya, wah dia mau coba-coba nih sama gua katanya, mungkin si kompetitor gitu. itu. Kompetitor gitu ya. Kompetitor itu sekitaran, jadi udah pulang kerja itu mah, udah pulang kerja. Memang waktu pulang kerja badan rasanya udah pada pegel-pegel ya, mungkin karena capek kan. Jarak saya dari Pondok Cabe ke Ciledug lumayan itu. Nah pulang itu jam, kalau sore itu kan masuk pagi, pulang jam 4 ya, pulang jam 4 cuman badan udah mulai nggak enak gitu. Nah begitu malam memang sering dulu itu waktu masih saya punya banyak anak didik, kalau malam itu sering pada kumpul di rumah, tapi tiba-tiba hawanya nggak enak ini, hawanya nggak enak. Ya biasa kita lagi ngopi-ngopi, tahu-tahu kayak ada yang mukul di bagian jantung gitu, sampai 3 kali, rasanya kayak mendem gitu kan. Kita juga mau muntah darah rasanya, tiba-tiba gitu, tiba-tiba, sampai 3 kali tuh. Ya bener rasanya memang kalau bisa jadi muntah darah kayak gitu kan. Cuman di situ kita langsung ngomong sama adik-adian kita lah yang biasa anak didik kita, ini ada yang nggak beres ini. Kita wudhu semua. Kita wudhu. Itu saya udah sempat muntah, cuman nggak muntah darah, sempat muntah. Cuman langsung feeling saya ke situ gitu. Apa mungkin ini masalah dagang di toko nih udah mulai. Karena yang sebelumnya aja 2 hari gitu. Ini kita bisa bertahan 3 hari. Lumayan gitu kan. Ya itu kejadian kita ngerasain. Setelah itu akhirnya pada wirid tuh semua. Pada wudhu, mungkin ada yang nggak percaya kan, bukan dia yang ngerasain, kita yang ngerasain. Abang masuk angin kali, entar saya kerokin dah. Ini lain rasanya gitu. Udah wudhu aja dulu, kita zikiran. Nah saat zikiran itu lebih terasa lagi, jadi seakan-akan ruangan itu kayak kedap gitu, nggak kedengeran keluar ataupun bagaimana. Itu mulai terasa tuh serangan-serangan itu. Mulai terasa. Jadi ada beberapa anak murid kita yang kata dia ngelihat bayangan, lihat apa gitu ya. Terus juga mereka ngerasain pada muntah-muntah gitu kan. Wah ini udah bener nggak bener ini. Terus kita zikiran, ya alhamdulillah malam itu kondusif. Dan setelah tidur mimpi saya tuh didatengin sama 3 orang besar-besar, berantem, mimpinya berantem, tapi alhamdulillah kita menang di situ mimpi. Nah di situ saya baru inget dah tuh, waduh ini nggak bisa kita diem kalau kayak gini, jangan sampai jadi korban kayak yang udah gitu. Saya inget dulu saya pernah dikasih rompi sama guru gitu kan, itu memang diisi sama dia ya. Akhirnya memang ada tulisan-tulisan Arab ya lah gitu. Saya pakai buat kerja. Di dalam baju lagi tuh. Karena itu kan bentuknya rompi. Ya, rompinya juga tipis gitu. Yang buat lapisan di dalam. Saya pakai buat kerja. Ya, alhamdulillah hari itu kondusif. Walaupun pantesan, cuman dia ngelihatnya agak sinis. Saya bingung nih. Cuman kita udah tahu. Kok mulai lain rasanya. Awal mah kayak orang biasa gitu, malah enak gitu. Cuman kemarin udah mulai, waduh, nggak kondusif ini. Nah, begitu di hari itu sih lancar, cuman kita kan ribetnya namanya kita pakai rompi kayak gitu, kita kalau mau ke kamar mandinya bingung. Jadi saya nggak bisa pakai itu buat kerja gitu. Kita nggak bisa nahan buang air besar, buang air kecil setiap hari gitu. Jadi ribet. Untuk hari itu mah kondusif. Penjualan juga lumayan lah gitu. Tapi kita pikir kita nggak bisa pakai ini nih gitu kan. Ya besoknya akhirnya kita nggak bisa pakai itu lagi dah tuh. Polosan lah ya. Polosan. Itu terjadi lagi. Jadi kalau di situ ada yang temen saya malah pingsan. Pingsan lagi nawarin, atau pingsan. Nah, akhirnya kan diambil alih lah tuh sama yang satu lagi. Itu kita bawa. Pas sudah sadar dia bilang katanya kepalanya ada yang ketok gitu, atau pingsan gitu. Pokoknya banyak lah kejadian-kejadian yang di tempat itu tuh yang benar-benar kita rasain dan gak masuk akal juga. Dan gak masuk akal gitu.
Jadi semenjak itu udah kita ambil antisipasi, ini mang kita nggak bisa sembarangan. Setelah itu akhirnya saya ajaklah tuh, saya punya tim 3 orang itu untuk buat bentengan lah gitu. Karena ini jangan sampai kita jadi korban duluan, dan kita memang ada target ya dari perusahaan ya. Mungkin kalau yang lain mah kayak begitu ya, kayak tadi 2 hari aja dia udah pulang, dia nggak dia takut gitu. Ya kalau kita memang awalnya kita nggak tahu, kedua namanya kayak gitu kita penasaran sampai mana sih gitu. Bukannya kita sombong gitu kan. Cuman kita juga, kalau prinsip saya dalam dunia bisnis hal gitu sudah wajar di Indonesia. Cuman jangan sampai menjolimi, saya begitu. Itu doang yang saya nggak bisa terima, walaupun ibaratnya ya kita bertahan aja dulu, kita lawan kayak gitu. Kita membentengi diri. Jadi setiap ada pembeli di situ di situ yang satu nawarin, saya gak jagain karena kita lihat dari sana ada yang lagi kumat kamit. Gitu. Kumat kamit gitu. Jadi saling kerjasamanya buat nutupin yang hal-hal yang mungkin terjadi lah ya gitu. Jadi kalau mungkin bisa dilihat mata ya, kalau kayak ada kayak api begitu ya, kayak bentuk bola api itu lagi beradu-beraduan dah kayak gitu tuh. Sampai pasan pulangnya saya nggak kenapa-napa, besokannya teman saya muntah darah. Nggak masuk dah tuh dia 3 hari, tapi masuk lagi. Teman saya kan perempuan nih, emang itu mah dari daerah. Saya juga jalan juga kita bareng. Dia yang kena. Jadi selama di situ yang bikin kita, akhirnya kan kita kan ngobrol lah ke atasan. Ya mereka juga mengakui mengapa selama ini kompetitor kita di situ itu paling bertahan selama udah hampir 10 tahun dan gak ada yang ngalahin, seperti itu, kata dia gitu. Permainannya lah. Permainannya. Terus bagaimana kita? Akhirnya kita dijanjiin lah orang mereka, kalau pokoknya kalau bisa naikin target, bisa ini ya dikasih lah reward begini. Ya memang akhirnya kita kerja keras gitu kan. Ya alhamdulillah naik tuh target, udah makin jadi aja dah serangannya. Jadi udah begitu mereka tuh didukung sama staf-staf yang di situ, yang koloni mereka lah yang biasa. Tim lah bisa dikatakan. Dan jadi kan memang kalau dari manajemen kantor mereka sama pihak toko ini kan beda ya manajemen. Cuman karena dia ini penjualannya bagus, bonusnya gede, biasa main duit itu. Jadi mereka juga serang kita telat 5 menit aja habis dimaki-maki. Dia mau 1 jam 2 jam masuk Selanang Selong gak ada yang maki-maki gitu kan. Kita merasa oke, kalau begitu caranya ya kita melillahi ta'ala, kita minta perlindungan Allah, nanti juga ditunjukin sama Allah gitu kan. Itu dia nggak masuk 2 hari itu. Habis itu teman saya nggak sakit, terus lusanya dia nggak masuk 2 hari, katanya pulang kampung. Pulang kampung, kita nggak tahu ngapain dia mau pulang kampung. Dia itu orang Lampung, seberang pulau tuh. Orang Lampung, iya. Nah setelah itu masuk lagi dah tuh. Itu bukannya kita pikir mungkin udah kondusif nih ya, udah kondusif, kita udah bisa jualan meningkat. Ternyata dia pulang, kita nggak tahu dia ngasah atau bagaimana, itu lebih-lebihan lagi. Jadi di situ ya alhamdulillah saya sih nggak sampai muntah darah ya gitu. Cuman pernah waktu kejadian saat kita pulang ini, itu padahal jelas-jelas kita jalan di jalur yang benar ya. Itu mobil lagi jalan benar, itu mau dibelokin ke kita. Gua hampir kecelakaan. Itu bukan sekali 2 kali itu. Bukan sekali 2 kali kita mau dihajar di jalanan gitu. Tapi alhamdulillahnya Allah masih lindungin lah. Jadi kita cuman setiap pokoknya mau berangkat kerja nih, mau masjid atau apa nih, jangan lupa kita sedekah. Itu buat bentengan kita gitu. Bukan yang macem-macem sih bentengannya, kita nggak ke dukun, nggak ke situ gitu. Cuman kita sedikit ada paham terkait ke situ, ya kita semaksimal mungkin lah. Ya beriring waktu kemarin, ya alhamdulillah kita bisa atasin itu. Walaupun
ya gontok-gontokan sih. Kalau saya sih pribadi nggak, tetap kita dalam hubungan begini kita berteman. Iya. Di belakang itu kalau mereka teman-teman saya mah pada ribut gitu. Cuma kan akhirnya lama kelamaan ya udah waktunya rontok ya rontok dia gitu. Sehingga kalau kita yang penting kita jaga diri, kita bentengin. Kalau dia zolimin, jangan kita balas zolim gitu. Akhirnya itu semuanya berbalik lagi. Jadi selama ini mereka selain hal kayak gitu, mereka juga main promo dan main lain-lain sampai ibaratnya banyak di luar daripada manajemen lah gitu. Mainnya main kotor lah. main kotor. Akhirnya berbalik keadaannya tuh. Mereka semuanya stafnya yang ketahuan semua dipecat-pecatin. Terus yang ininya juga sakit sampai akhirnya sebulan dia nggak masuk entah berhenti atau apa. Ya akhirnya kan setelah target kita nyampe, sampai saya dipanggil owner langsung, dijanjin mau di rewardnya dulu, mau diberangkatin ke Bali, sampai bilang nanti gaji kamu 3 kali lipat dari orang yang memang sudah lama kerja di sini. Memang saya rasain itu saat itu. Cuman begitu semuanya udah selesai, mereka cuman bilang ini mah kebetulan kayak gitu. Ya di situ yang kita jadinya Kesel. Akhirnya di situ saya resign. Nah, resign ini itu kan anggaplah pengalaman bisnis kita di supermarket. Padahal supermarket itu, tapi sampai segitunya gitu. Setelah itu ya udah, karena kita juga resign, bingung nih belum dapat kerjaan lagi, ya kita mainlah di medsos. Main di medsos itu mau terkait penjualan tanah lah, ya broker lah kita. Yeah. Tanah, mau rumah, mau kendaraan ya. Mungkin kalau untuk kendaraan ataupun kendaraan masih biasa-biasa aja, tapi saat kita bermain penjualan di rumah ataupun di tanah, hal itu pun terjadi lagi. Yeah. Terjadi lagi. Jadi di penjualan tanah itu kadang-kadang ada yang sengketa. Nah, ini yang bikin kita juga sama hal itu kayak santet lah. Jadi keluarga yang mau jual ini ada yang nggak suka, dikirimin, tapi tetap kita kena juga sebagai yang penjual gitu. Pernah saya di situ sampai 3 hari nggak bisa buang air besar. Gara-gara dikirimin itu tadi? Ya mungkin kena efeknya atau bagaimana gitu. Okay. Ya. Sampai setiap malam itu kalau tidur itu ngimpinya serem terus, didatengin sama ular besar tapi kepalanya perempuan kayak gitu. Entah kalau yang di situ mah yang ngimpi itu dia datang bilangnya jangan diusik-usik ini tanah. Okay. Jangan diusik-usik ini tanah. Terus juga kalau dari keluarga yang mau jual ini bilang itu mah kiriman bang, kiriman. Pokoknya terus yang masalah rumah juga pernah begitu. Kalau yang masalah rumah itu saya jual di daerah Sawangan. Memang rumahnya agak gede itu. Rumahnya agak gede. Sengketa juga, sengketanya sama keluarga. Ya, kita juga kan sebagai ibaratnya pihak yang memang yang punya atas nama nih ataupun yang tua nih. Pihak ketiga lah ya. Ya kita bantuin dong. Yang penting kalau pihak yang ini sih bilangnya kalau memang ini kejual mau dibagi rata semua, cuman kalau yang ini pengennya nguasain gitu. Ya bagaimanapun tetap kita ya udah kita syariat lah. Syariat biar bisa kejual, biar bisa kondusif semua gitu kan. Itu yang saya rasain itu serangannya. Jadi setiap malam itu ada yang ketok-ketok pintu tapi dibuka nggak ada orangnya. Itu setelah dapat dari mimpi itu tadi ya bang? Ini yang masalah penjualan rumah tuh. Kalau yang tadi masalah itu akhirnya ya memang nggak laku-laku, jadi itu tanah. Iya. Capek saya jadi jualnya. Karena penuh teror tadi. Penuh teror. Cuman namanya kita ngebroker itu apa aja yang kita jalanin kita bisa jalanin gitu. Di situ di rumah itu, ya tadi kirimannya itu sampai kena ke keluarga. Keluarga dari yang punya rumah tersebut? Keluarga saya. Keluarga abang?
Oke. nggak ke keluarga. Jadinya bahasanya jangan kita ikut campur masalah di situ. Oke. Gitu.